Judul ini terinspirasi dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinyatakan sahih atau dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada di antara manusia ini yang menjadi kunci kebaikan, dan ada juga di antara manusia ini yang menjadi penutup keburukan. Kunci itu kan untuk buka. Jadi ada orang yang subhanallah dijadikan oleh Allah selalu bisa buka kebaikan dan menutup keburukan. Ini tipe yang pertama. Tipe yang pertama, manusia yang senantiasa membuka kebaikan dan menutup keburukan. Tipe yang kedua, kata Nabi SAW, wa inna minan nasi mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair. Sebaliknya, jenis yang kedua ini ada manusia yang senantiasa membuka keburukan dan menutup kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada berapa tipe manusia? Dua. Tipe yang pertama adalah orang yang senantiasa membuka kebaikan, menutup keburukan. Tipe yang kedua sebaliknya, senantiasa membuka keburukan, menutup kebaikan. Lalu Nabi SAW menyebutkan ganjarannya untuk masing-masing dari dua golongan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha lil khairi ala yadayhi." Sangat beruntung, surga balasannya untuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah senantiasa membuka pintu kebaikan. Mohon maaf untuk ikhwan, akhwat, harap agak maju ke depan, yang depannya masih kosong. Agak merapat. Banyak saudara-saudara kita yang baru datang. Kalau rapat kan anget, ya, insya Allah. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ulangi, Nabi SAW memberikan ganjaran, menceritakan ganjaran untuk orang-orang yang membuka pintu kebaikan. Kata Nabi SAW, beruntunglah surga bagi mereka yang senantiasa membuka kebaikan, menutup keburukan. Wa wailun, celakalah, terancam dengan neraka, liman ja'alallahu mafatiha syarr ala yadayhi. Celakalah orang yang dijadikan untuk senantiasa membuka pintu keburukan. Jadi potret muslim mukmin yang ideal adalah dia senantiasa membuka kebaikan dimanapun dia berada. Di rumah dia membuka kebaikan, menutup keburukan. Di kantor dia membuka kebaikan, menutup keburukan. Di masjid dia membuka pintu kebaikan, menutup keburukan. Di mana lagi tuh? Rumah, masjid, kantor, di mall. Masya Allah. Bismillah. Di mall membuka pintu kebaikan, menutup keburukan. Itu gimana Ustaz buka pintu di mall? Nanti kita akan jelaskan. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Pendek kata, dimanapun kita berada, di kendaraan, di stasiun, di pesawat, di kereta, di jalan, di RT, di RW, di kampung, dia berusaha untuk senantiasa menjadi pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Orang-orang yang seperti ini akan menjadi manusia-manusia yang orang lain kalau duduk di samping dia itu nyaman sekali. Pernah nggak antum merasa duduk di samping orang rasanya tenang? Pernah nggak? Pernah. Sebaliknya, pernah nggak antum merasa duduk di samping orang itu kayak duduk di atas paku? Pernah kan? Pernah. Jadi ada sebagian orang subhanallah, kalau kita duduk di samping dia tuh nyaman, tenang, pengennya berjam-jam.
Tapi ada sebagian manusia kalau kita duduk di sampingnya, baru 5 menit rasanya sudah 5 jam. Ya. Inilah orang-orang yang senantiasa menjadi pembuka kebaikan.